Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita hening sejenak untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Injil Markus bab 1 ayat 1 sampai 8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah, seperti tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepada Yohanes orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengakui dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, pencinta firman Tuhan, di mana saja Anda berada. Jumpa kembali bersama saya dalam renungan mingguan di channel ini. Hari ini kita sudah memasuki minggu kedua dalam masa Advent. Kita terus menantikan kedatangan Tuhan, menyiapkan diri kita untuk merayakan kelahirannya di Bethlehem. Injil hari ini memperkenalkan kepada kita Yohanes Pembaptis, sosok yang menyiapkan orang untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus ketika ia memulai kehidupan publiknya dan misinya. Yohanes Pembaptis sudah sangat terkenal kala itu. Hal ini sangat jelas dari orang-orang yang datang untuk melihatnya, dan juga menjadi figur yang menarik perhatian Raja Herodes dan juga para pemimpin religius di Yerusalem kala itu. Yohanes menjalani hidup yang keras di padang gurun, berpuasa, berpakaian sederhana, jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, seperti yang telah kita dengar dalam bacaan Injil hari ini. Ia dikagumi dan dipercayai sebagai orang yang kudus dan berintegritas. Dia mengajarkan orang dengan terus terang, membuat mereka sadar akan keberdosaannya dan bertobat. Kata bertobat dalam Injil lebih dari sekadar menyesal atas dosa yang telah diperbuat. Namun, pertobatan lebih merupakan panggilan untuk merubah cara hidup, mengarahkan kembali seluruh kehidupannya kepada jalan yang benar. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita menggunakan masa Advent ini untuk melihat kembali cara hidup kita. Kalau kita sudah menjalani hidup yang tidak benar di luar jalur, kita perlu berubah. Kita perlu mengarahkan kembali kehidupan kita. Kita perlu mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Tuhan Yesus. Petrus dalam bacaan kedua hari Minggu ini mengatakan bahwa Tuhan sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ia katakan, sebab itu saudara-saudaraku terkasih, seraya menantikan semuanya itu, haruslah kamu berusaha supaya kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapan Allah dan dalam perdamaian dengan Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kedatangan Tuhan tidak menjadikan sahabatnya penuh dengan ketakutan dan kecemasan, melainkan antisipasi yang penuh sukacita dan ada keinginan yang besar untuk menerima kehadirannya.
Buah dari menghidupi jalan Yesus atau cara hidup Yesus setiap hari adalah kedamaian yang nyata di dalam diri. Dan itu yang membuat kita selalu siap untuk berjumpa dengan Tuhan kapan saja. Oleh karena itu, pertanyaan-pertanyaan untuk kita ialah apa saja yang perlu kita rubah dalam kehidupan kita. Tentunya perubahan itu bukan saja untuk hari ini, namun untuk hari-hari selanjutnya, untuk tahun-tahun mendatang. Saudara-saudari yang terkasih, menjadi orang seperti apa yang kita inginkan? Menjadi orang seperti apa yang Tuhan kehendaki untuk kita? Melalui sabda Tuhan hari ini, Tuhan mengundang kita untuk bertobat, untuk kembali ke arah hidup yang benar, meluruskan dan meratakan jalan baginya, bukan menjadi penghalang bagi kedatangannya. Mari kita bersukacita dalam menyambut kedatangannya. Selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati.